Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Kabupaten Fatimah Azahra dari kelas 5 PAI Etika akan membuat video tentang video penugasan ujian akhir semester mengenai pengerjaan soal uji sampel tes. Yang pertama, soalnya nomor 1, seorang guru menerapkan media pembelajaran baru dilakukan uji coba pada 15 mahasiswa. Data prestasi belajar sebagai berikut. Berikut ini adalah tabelnya. Buktikan apakah media pembelajaran yang baru dapat meningkatkan prestasi belajar mahasiswa jika media lama menghasilkan prestasi hasil belajar rata-rata kelas sebesar 70 dengan T tabel sama dengan 2,145. Mari kita analisis. Pertama kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Sebelum itu kita copy datanya terlebih dahulu. Kemudian kita buka SPSS. Lalu kita masukkan data yang telah di-copy. Untuk namanya kita bisa ganti berdasarkan soal, tapi prestasi. Kemudian desimalnya kita kurangi. Kita menjadikan 0. Nah, sudah terlihat seperti ini. Kemudian kita analisis menggunakan compare min, kemudian one sample test. Setelah itu prestasi kita pindah ke tes variabel. Opsinya confidence intervalnya 95%, kemudian kita continue, kemudian OK. Nah, bisa kita lihat hasilnya. One sample statistik ini M-nya jumlahnya 15, min-nya 72,87, standard deviation-nya 7,376, standar error min-nya 1,905. Hasil sudah dapat kita lihat bahwa rata-rata setelah menggunakan media belajar baru mengalami peningkatan, yakni 72, yang asal mulanya 70, rata-ratanya 70. Kemudian ini hasil dari one sample test, T-nya 38,259, DF-nya 14, kemudian stick to toilet-nya 0,00, kemudian min difference 72,867 dan seterusnya. Kemudian ini kita copy dan paste di hasil analisis. Sebelum itu kita tentukan hipotesis penelitiannya. H0, rata-rata prestasi belajar mahasiswa dengan media baru sama dengan media lama. H0, rata-rata prestasi belajar mahasiswa dengan media baru tidak sama dengan media lama. Nah, kriteria pengujian. Jika terhitung kurang dari 1 tabel, maka H0 diterima. Jika terhitung lebih dari 1 tabel, maka H0 ditolak. Atau jika signifikansi 2 toilet lebih dari setengah alfa, maka H0 diterima. Jika signifikansi to toilet kurang dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Nah, ini berdasarkan hasil analisis pada output SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikansi to toilet sama dengan 0,000. Bisa dilihat di tabel dari hasil output SPSS, signifikansi to toilet ini 0,00. Berarti kurang dari setengah alfa. Setengah alfanya kan tadi 5%, jadi setengah alfanya 0,025. Maka ini hasil nilai sig to toiletnya kurang dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Jika H0 ditolak, jadi rata-rata prestasi belajar mahasiswa dengan media baru tidak sama dengan media lama.
berarti mengalami peningkatan atau artinya ada perbedaan yang signifikan. Atau nilai T, berdasarkan nilai T. T hitung 38,259 berdasarkan 1 sampai T lebih besar daripada T tabel. T tabel yang telah ditentukan adalah 2,145. Maka hak nil ditolak. Jadi, rata-rata prestasi belajar mahasiswa dengan media baru tidak sama dengan media lama. Atau ada perbedaan yang signifikan. Jadi, terbukti bahwa penggunaan media baru lebih baik, terjadi perbedaan yang signifikan dengan prestasi hasil belajar rata-rata menggunakan media lama. Bisa disimpulkan bahwa media baru lebih efektif. Selanjutnya nomor 2, analisis regresi linear. Seorang dosen statistika ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar dalam kurung X1 dan nilai statistik dalam kurung X2 secara bersama-sama terhadap prestasi dalam kurung Y statistika mahasiswa dengan data di bawah ini. Soalnya, tentukan A. Ujilah persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi dalam kurung linearitas, multikolonialitas, dan homoskedastisitas dan autokorelasi. Yang B. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y? C. Berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen? D. Tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Sebelum itu kita akan membuat output SPSS, copy data terlebih dahulu, buka SPSS, kemudian paste data yang telah ditentukan. Nomor 1 kita beri nama lama belajar. Nomor 2 adalah nilai. Nomor 3 adalah prestasi. Kemudian desimalnya kita nolkan. Selanjutnya analisis data, regression, linear, kemudian nilai ditempatkan di dependen, lama independen, prestasi independen, statistik, estimate, confidence, descriptive, continue, plot, tidak usah. Kemudian metode MTST. Kita tunggu hasil output SPSS-nya. Ini sudah terlihat output SPSS-nya. Kita tentukan rumus hipotesis terlebih dahulu. H0, tidak ada pengaruh antara X1, X2 terhadap Y. HA, ada pengaruh X1, X2 terhadap Y. Kriteria pengujian,
Jika RXY lebih besar dari R tabel dalam kurung N-2, H0 ditolak. Jika RXY kurang dari R tabel dalam kurung N-2, H0 diterima. Atau jika signifikan lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Jika signifikan kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Atau R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. R hitung kurang dari R tabel, maka H0 ditolak. H0 diterima. Hasil analisis korelasi. Interpretasi datanya, nilai R hitung sama dengan terhadap X1 terhadap Y. X1 terhadap Y. X1 adalah lama-lama belajar. (0,888), sedangkan R tabel 15-2 didapat dari R tabel di buku, yakni 15-2 adalah 13, yakni 0,553. RXY lebih besar daripada R tabel, jadi 0,88 lebih besar daripada 0,553 dengan taraf signifikansi 5%. Jadi ada pengaruh antara lama belajar dengan prestasi siswa. Nilai R hitung X terhadap Y 0,616 X terhadap Y. Sedangkan R tabel 15-2 0,553. Jadi RXY lebih besar dari R tabel dengan taraf signifikansi 5%. Jadi ada hubungan positif antara nilai dengan prestasi. Kemudian modul summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel prediktor terhadap variabel terikatnya. Besar koefisien determinasi adalah 0,796 didapat dari R². Mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 79,6%, sedangkan 20,4% dipengaruhi variabel lain. Jadi ini menjawab soal C. Ini untuk menjawab soal B. Jadi H0 RXY lebih besar dari R tabel. Jadi ada pengaruh antara lama belajar dengan prestasi siswa. Kemudian ini untuk menjawab soal C. Besar variabel bebas atau independen terhadap variabel dependen adalah 79,6%, sedangkan 20,4% dipengaruhi variabel lain. Kemudian ANOVA, besar F hitung yaitu 23,411. Dilihat nilai signifikansinya 0,00 kurang dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak. H0 ditolak berarti ada pengaruh X1 X2 terhadap Y. Kesimpulan, variabel independen sangat berpengaruh pada variabel dependen. Kemudian dari tabel koefisien. Dari tabel di atas diperoleh hasil B pada konstan A adalah 3,029. Sedangkan lama belajar 0,262 dan nilai ini 0,015. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Y sama dengan 3,029 plus 0,262 X1 plus 0,015 X2.
Nah, untuk pertanyaan D, tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Ini hasil dari garis regresinya. Dari garis regresi tersebut dapat diketahui bahwa nilai X1 atau lama belajar memiliki pengaruh terhadap prestasi siswa. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.